Widari dengan NIM E1B02221. Halo, perkenalkan nama saya Rizky Wahyuni, NIM E1B02202. Halo, nama saya Denis Siwan NIM E1B02200. Hai, perkenalkan nama saya Ananda Kurniarika, NIM E1B022040. Halo, nama saya Wenda Sakila dengan NIM E1B02202. Halo, perkenalkan nama saya Yosi Murotolaini, NIM E1B02235. Hai, nama saya Dewinta Fitri Cahyani dengan NIM E1B02240. Halo, perkenalkan nama saya Aki Hermawan Saputra NIM E1B0220042. Hai, perkenalkan nama saya Trisina Amalia, NIM E1B02203. Pengabdian masyarakat. Inside of my heart, if you look in my eyes, look at the stars, come a little bit faster. Jadi, pengabdian masyarakat merupakan salah satu tridharma perguruan tinggi di mana mahasiswa harus dapat menemukan dan memberikan solusi permasalahan yang timbul dalam masyarakat. Mahasiswa harus bisa berkontribusi menyelesaikan masalah tersebut. Jadi, untuk menyelesaikan tugas pengabdian masyarakat ini, kami mengadakan 3 rangkaian kegiatan, yaitu yang pertama, prakegiatan, yang kedua, kegiatan, dan yang ketiga, pasca kegiatan. Nah, di mana yang di prakegiatan ini, tiap-tiap anggota dari kelompok 1 ini mengutarakan ide masing-masing atau biasa disebut brainstorming. Baik, jadi kali ini saya akan mengangkat tema kasus tentang kerusakan ekosistem laut yang terjadi di perairan Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara, yang dimana perairan ini sudah tercemar oleh akibat limbah yang berasal dari restoran dan juga hotel-hotel yang ada di sekitar Gili Trawangan tersebut. Jadi di sini saya mengangkat judul proyek yang berjudul Membuang Sampah Sembarangan, yang dimana kebetulan di dekat rumah saya itu sering terjadi pembuangan sampah sembarangan. Dan saat ini cuaca juga sering hujan dan mengakibatkan banjir. Masalah yang saya angkat adalah membagi waktu dengan adik-adik kita yang kurang beruntung di panti asuhan. Ini tuh bertujuan untuk agar mereka tuh merasakan bahwa mereka itu tetap ada yang menyayangi, ada pemberian kasih sayang kepada anak-anak tersebut. Ini saya mengambil tema tentang pernikahan dini. Kenapa pernikahan dini? Karena di tempat tinggal saya itu sudah banyak anak yang melakukan menikah di bawah umur. Alasan saya mengambil tema ini karena untuk mengetahui penyebab terjadinya pernikahan dini. Saya ingin mengusulkan tentang minat literasi, menumbuhkan minat literasi di adik-adik yang berada di taman baca di sekitaran wilayah Mataram ini. Jadi tema yang saya angkat adalah tentang gender, yaitu kesetaraan gender. Jadi kenapa saya mengangkat tema ini adalah karena di keluarga saya itu sangat amat patriarki atau lebih mengutamakan cowok lah gitu. Terus karena perempuan sering ditindas dan tidak diperlakukan sebaiknya, karena itu saya mengangkat ini. Kegiatan yang saya ambil pada proyek kali ini yaitu bencana alam. Nah, tugas ini bertepatan sekali dengan kejadian bencana alam yang terjadi di Lombok Utara sana. Nah, kegiatan ini berupa penyaluran dana. Nah, setelah setiap anggota mengutarakan ide-idenya, akhirnya kita mengsepakati satu ide, yaitu pemberian kasih sayang dan sumbangan pada panti asuhan anak yatim piatu. Lalu kita berdiskusi tentang panti asuhan yang akan tempat kita berkegiatan, jenis-jenis kegiatan yang kita lakukan, jadwal kegiatan, serta bekerja sama dengan dinas terkait. Akhirnya keputusan telah didapat, yaitu panti tempat berkegiatan adalah Panti Sosial Asuhan Anak Al-Halimi di Sesela, Gunung Sari, Lombok Barat. Hal ini karena kurangnya sarana dan prasarana panti ini, serta panti ini tidak mendapat
naungan dari Dinas Sosial. Serta kami melakukan kegiatan selama 2 minggu dan 2 kali seminggu, yaitu hari Sabtu dan Minggu setelah sholat asar hingga sebelum maghrib. Adapun dinas terkait yang kita rencanakan untuk kerjasama adalah Perpustakaan Daerah NTB. Namun tak berbuah manis, kerjasama kita ditolak oleh pihak dinas NTB. Pun masalah tak sampai di situ. Selain penolakan dari Perpustakaan NTB, kami juga mendapatkan penolakan mengenai kegiatan yang kami akan lakukan oleh Bapak dosen pengampu mata kuliah ini. Akhirnya kami pun berdiskusi kembali tentang apa saja kegiatan yang akan kami lakukan, tujuan-tujuan serta latar belakang, dan juga dinas-dinas terkait apa saja yang akan kami ajukan proposal untuk melakukan kegiatan selain Perpustakaan NTB. Akhirnya kami menambah kegiatan berupa sosialisasi literasi dan ilmu-ilmu tentang anak. Oleh karena itu, kami mengajak Dewan Anak Lombok Barat untuk bekerja sama mengisi sosialisasi, serta untuk masalah kerjasama mengenai sumbangan buku, kami mengajukan proposal ke Dharma Wanita Lombok Barat. Setelah beberapa kali kami melakukan diskusi dengan anggota kelompok dan Bapak dosen, kami pun mengusung judul yang berjudulkan Menumbuhkan Literasi Anak Yatim Piatu Panti Asuhan Al-Halimi Sesela Gunung Sari, Lombok Barat. Pengusungan judul ini dilatar belakangi oleh karena literasi merupakan sebuah kemampuan untuk dapat membaca, menulis, berhitung, serta memecahkan masalah. Sebelum anak mendapatkan stimulus melalui belajar dengan literasi, harus adanya pemenuhan kebutuhan dasar anak. Teori ini bernama Teori Kesiapan Belajar atau Readiness yang digagas oleh Edward Thorndike, di mana anak harus mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasarnya dulu. Tak hanya pemenuhan kebutuhan fisik saja, psikis anak juga harus mendapati pemenuhan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Monks tahun 1991, di mana anak memiliki kebutuhan psikis dasar, yaitu 3 hubungan, yaitu hubungan anak dengan ibu, hubungan anak dengan keluarga, serta hubungan anak dengan lingkungan sekitarnya. Ironi muncul dalam masyarakat ketika tak semua anak dapat merasakan ketiga hubungan tersebut. Salah satunya adalah anak-anak yang berada di panti asuhan. Tidak seimbangnya jumlah pengasuh dengan anak yang diasuh membuat pemenuhan kasih sayang di panti asuhan tidak merata. Oleh karena itu, kami mengangkat judul ini. Kegiatan persiapan sebelum acara yang kami lakukan selanjutnya ialah dengan melakukan observasi dan juga humas, di mana kami mengunjungi Panti Asuhan Al-Halimi untuk meminta izin juga memberikan surat pengantar kegiatan. Kemudian kami juga melakukan rapat dengan Dewan Anak Lombok Barat untuk mengajak mereka bekerja sama sebagai pemateri sosialisasi nanti di Panti Asuhan Al-Halimi tersebut. Selain itu, kami juga mengajukan proposal kepada Dharma Wanita Lombok Barat untuk meminta bantuan seperti buku dan lain-lain. Dan juga kami juga menyebar pamflet untuk membuka donasi agar mahasiswa UNRAM juga dapat berkontribusi memberikan sumbangan untuk panti asuhan ini. Hari H kegiatan pun tiba di minggu pertama, Sabtu 29 Oktober 2022. Kami hanya melakukan pengenalan dan mengajak anak-anak panti bermain. Selain sebagai pengenalan awal, hal tersebut sebagai pemenuhan dasar psikis mereka, yaitu adanya hubungan dengan lingkungan sosial mereka. Lanjut pada hari kedua, yaitu Minggu 30 Oktober 2022. Kegiatan yang kami lakukan yaitu pemberian materi pembelajaran, yaitu tentang agama dan Pancasila. Hal tersebut bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai luhur pada anak-anak tersebut sebagai bekal mereka sebelum turun ke dalam masyarakat. Minggu kedua, kegiatan sempat diundur karena terhalang cuaca. Yang semula kegiatan berlangsung 2 kali seminggu, pada minggu ini hanya kami lakukan sekali saja, yaitu pada Sabtu 29 November 2022. Kegiatan pada hari terakhir ini diisi dengan sosialisasi dari Dewan Anak Lombok Barat yang memberikan pembekalan ilmu mengenai literasi dan ilmu-ilmu untuk anak sebagai persiapan mereka untuk menghadapi masa remaja kelak. Setelah sosialisasi dari Dewan Anak, acara kami tutup dengan pemberian sumbangan kepada
panti yang kami dapat dari pengajuan proposal kepada Dewan Wanita Lombok Barat serta penyebaran pamflet membuka donasi kepada mahasiswa UNRA. Oke, jadi untuk bagian kegiatan ini merupakan kegiatan terakhir yang kami lakukan, di mana yaitu kegiatan monitoring. Minggu lalu kami telah memberikan sumbangan berupa buku dongeng dan buku-buku lainnya untuk anak-anak panti. Nah, hari ini yaitu Sabtu tanggal 19 November 2022, kami memonitoring dan mengevaluasi, di mana kami melihat apakah penggunaan buku yang kami berikan tersebut sudah dipergunakan dengan baik dan apakah tujuan kami ini tercapai, yaitu di mana menumbuhkan literasi anak-anak di panti asuhan tersebut. Ternyata setelah kami melakukan observasi dan wawancara kepada anak-anak panti dan kepala panti, kami mendapat hasil bahwa buku ini sudah dipergunakan dengan baik, di mana dari rangkaian kegiatan kami yang kemarin itu menumbuhkan minat baca yang sangat tinggi pada anak, di mana anak-anak tersebut merasa happy-happy saja membaca buku. Mereka biasanya membaca buku itu setelah sholat asar. Jadi mereka akan berkumpul di musola dan mereka akan membaca buku-buku yang kami telah sumbangkan. Baik, setelah merampungkan dua rangkaian kegiatan, yaitu ada prakegiatan dan kegiatan, lalu selanjutnya kami melakukan pasca kegiatan, yang dimana pasca kegiatan ini kami membuat portofolio berupa 3D yang kami gunakan untuk media presentasi pembuatan. Nah, pada proses pembuatannya itu banyak sekali rintangan dan tantangan dikarenakan waktu, tenaga, dan uang. Namun kesulitan dan pro kontra dari semua kegiatan dari proses pembuatan portofolio 3D itu, kami mendapatkan hasil yang cukup memuaskan karena kincir angin itu berjalan dengan maksimal. Kegiatan selanjutnya adalah presentasi atau showcase, di mana kami mempresentasikan tentang masalah, latar belakang, serta bentuk kegiatan dan hasil kegiatan yang telah kami lakukan di kelas, di mana kami menggunakan portofolio yang telah kami buat sebagai sarana kami untuk melakukan showcase. Perasaannya tuh happy ya bisa ketemu adik-adik yang lucu dan Akhirnya karena adik-adik juga sangat senang mengikuti kegiatan kita, dan kita juga senang juga melakukan satu kegiatan itu. Dan juga bisa bergaul dan bertukar cerita. Saya merasa tertarik dan juga sedikit menantang sih. kegiatan ini banget, saya suka sama anak kecil gitu. Ternyata bermain sama anak kecil tuh nggak seburuk yang saya kira gitu. Senang, terus bisa kita pergi jalan-jalan. Kesannya ini sangat luar biasa sekali. Saya merasa happy aja. Pokoknya oke deh. Kesannya juga itu kayak jalan-jalan, panas-panasan. Terus nggak bisa pulang guys. Nggak bisa pulang selama 2 minggu. Tidak menyenangkan ketika kita cari tempatnya dan akhir-akhir Jauh, terus proposal ditolak, terus cuaca itu sampai kita hujan-hujanan pulang gitu demi proposal. saya tidak bisa pulang 4 minggu, uang saya habis, harus belajar irit. Kesulitannya adalah jika kita mau pergi jauh itu sih, tinggal lagi kalau nggak di motor ya di bensin. Pergi ke Gerung itu cuacanya sangat panas banget, dan tahu-tahu di situ proposal kita ditolak, dan ya segala keluh kesah itu terbayarkan lah dengan hasil yang memuaskan gitu. Jadi segala keluh kesah, segala ketakutan, terus kebingungan kami sekelompok itu sudah terbalas lah dengan hasil yang memuaskan gitu. Adik-adiknya happy, kita juga happy.
Loving can hurt. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We make these memories for ourselves, where our eyes are never closing, our hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped